Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat guys, di tanggal 17 Februari 2023 guys. Dan kita langsung saja ya menuju bagaimana update crypto market cap hari ini. Seperti yang terlihat ya, mengalami penurunan di 2,9%, dan tentu saja ini adalah hasil kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya, di mana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan ya cukup signifikan guys di 4,6%. Kemudian Ethereum turun di 2,96%, BNB di 5,6%, XRP di 4,18%, Cardano di 4%, dan untuk Polygon masih mengalami kenaikan cukup bagus banget guys di 2,74% ya. Dan rata-rata semuanya ini merah seperti yang bisa kalian lihat di sini. Dan perubahannya ada di antara 1-4% guys. Kalian bisa cek sendiri nanti di CoinMarketCap. Kemudian untuk pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat ya dalam chart di sini. Di sini terlihat ya, meskipun kemarin sempat menembus di harga $25.000 ya, tapi kayaknya tidak kuat untuk lanjut naik ke atas guys. Dan sekarang untuk close candle pada hari kemarin ini merah dan meneruskan tren turunnya. Dan ini tekanannya juga cukup besar ya kalau kita lihat dari volumenya di sini cukup besar guys. Dan kemungkinan nanti masih ada tekanan jual yang cukup besar juga dan akan mencoba untuk retest di area MA20 di garis putih ini guys. Dan akan juga mencoba retest lagi di area resisten di ungu ini guys. Dan kalau menurut saya pribadi ini sebenarnya wajar-wajar saja ya, karena sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dari Bitcoin itu sendiri. Dan pasti banyak pihak ataupun investor yang mengambil keuntungan ataupun profit dari bull market kemarin guys. Nah pertanyaannya, kenapa kok bisa turun cukup signifikan ya? Kalau kita lansir dari harian News BTC, di sini diinformasikan bahwa harga Bitcoin ini kembali tembus ke 25.000. Tapi kenapa dips ini masih tetap menarik guys? Harga Bitcoin menghadapi penolakan yang kuat ya di dekat resisten $25.000 guys, dan Bitcoin tetap didukung di dekat level $23.400 dan $22.950 ya dalam waktu dekat ini. Bitcoin turun lebih dari $1.000 setelah menghadapi penolakan ya atau retestnya di dekat resisten $25.000, dan harga diperdagangkan di atas 23.000 guys, dan rata-rata pergerakan sederhananya di 100 jam guys. Ada garis tren bullish yang menghubungkan terbentuk dengan support di dekat $23.450 ya pada grafik per jamnya dari pasangan Bitcoin USD. Ini berdasarkan data dari Kraken, di mana pasangan ini dapat berlanjut lebih tinggi ya jika tetap berada di atas level support di $23.400 ya dan $22.950 guys. Harga Bitcoin memangkas kenaikan. Jadi harga Bitcoin memperpanjang kenaikannya di atas zona resisten di $24.000 ya kemarin, di mana Bitcoin bahkan melonjak di atas resisten $25.000 guys, tetapi menghadapi penolakan yang cukup kuat. Level tertinggi mingguan baru terbentuk di dekat $25.275 dan harga memulai penurunan baru guys. Terjadi penurunan tajam di bawah level $24.500 dan $24.200. Harga bahkan menguji level retracement Fibonacci di 50% ya dari pergerakan naik dari level terendah di $21.505 ke level tertinggi di $25.275 guys. Kenaikan muncul di dekat zona $23.400. Harga Bitcoin saat ini diperdagangkan di atas $23.000 ya, dan rata-rata pergerakan sederhananya di 100 jam. Ada juga garis tren bullish penghubung yang terbentuk dengan support di dekat $23.450 ya pada grafik per jam pasangan untuk Bitcoin dan USD guys. Pada sisi atas, resistensi langsung berada di dekat level $24.000 ya. Sebagai resisten utama, berikutnya berada di dekat zona $24.400 dan pergerakan yang jelas di atas resisten $24.400 dapat mengirim ulang harga menuju zona resisten di $25.000 guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik di sini, kalian bisa pelajarin. Penutupan di atas resisten $25.000 ya dapat memulai kenaikan yang layak. Dalam kasus yang disebutkan, harga mungkin akan naik menuju level $25.250. Resistensi berikutnya bisa berada di dekat level $25.850 diikuti oleh $26.200 guys. Kemudian apakah lebih banyak kerugian guys dalam Bitcoin? Jika harga Bitcoin gagal melewati resisten di $24.400 ya, harga dapat turun bergerak semakin turun, dan support langsung pada sisi negatifnya berada di dekat zona $23.400 ya dan garis trennya. Support utama berikutnya berada di dekat zona $22.950 dan level ini berada di dekat level retracement Fibonacci 61,8% ya dari pergerakan naik dari level terendah di $21.505 ke level tertinggi di $25.275. Jika terjadi
penembusan ke bawah, maka harga mungkin akan mendapatkan momentum bearish lagi guys. Dan support utama berikutnya berada di dekat level 22.750 dolar guys. Di bawahnya harga mungkin akan turun menuju support di 22.200 dolar. Dan beberapa indikator yang seperti disebutkan di sini ya, kalian bisa jadikan sebagai patokan ataupun referensi, kalian bisa pelajari sendiri ya. Jadi penurunan untuk Bitcoin ini kalau menurut saya pribadi sebenarnya suatu perilaku yang positif ya dari para investor yang sedang mengambil keuntungan saja guys. Dan kalau memang sentimen-sentimen positif yang berkembang belakangan ini masih bisa membuat harga Bitcoin ini naik ya, dan juga optimisme dari para investor yang masih besar, maka ada kemungkinan untuk harga dari Bitcoin ini untuk naik kembali guys. Kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya. Dan karena kemarin ya kita sering ataupun melihat beberapa project yang berhubungan dengan AI, dan di sini diinformasikan ya dari BainCrypto.com di mana AI ini bisa membawa efisiensi guys ke dunia desentralisasi. Nah, pertanyaannya berapa biayanya guys? Nah, ini menarik juga ya. Jadi project-project AI baru menggunakan kecerdasan buatan ya untuk merampingkan proses pengembangan dengan mengoptimisasikan tugas-tugas yang berulang guys. Meskipun tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efisiensi, ada kekhawatiran ya mengenai potensi dampaknya terhadap tingkat pekerjaan dan ekonomi guys. Jadi di artikel ini mengeksplorasi biaya efisiensi AI dan potensi kebutuhan Universal Basic Income atau UBI sebagai solusinya. Pengembangan AI merampingkan pengembangan untuk menghemat waktu dan uang UXOS AI, dan proyek serupa lainnya bekerja untuk menyederhanakan proses pengembangan dan mengurangi waktu dan biaya pengembangan. Proyek ini beroperasi di jaringan Binance Smart Chain dan menciptakan seperangkat alat khusus untuk mengotomatiskan proses pengembangan guys. Nah, ini menarik juga ya si UXOS AI ini. Meskipun pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat penyelesaian proyek secara signifikan, terdapat kekhawatiran ya mengenai potensi dampaknya terhadap tingkat pekerjaan dan ekonomi secara umum. Sering dengan meningkatnya adopsi otomatisasi dan AI, mungkin inilah saatnya ya untuk mulai menguji Universal Basic Income atau UBI bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan atau akan segera kehilangan pekerjaannya guys. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pekerjaannya dengan mengotomatisasikan tugas-tugas berulang yang dapat menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Hal ini dapat mencakup tugas-tugas seperti pengujian, dokumentasi, dan perbaikan bug. Dengan mengotomatiskan proses-proses ini, maka para pengembang dapat fokus ya pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan kreatif, sehingga memungkinkan penyelesaian proyek yang lebih cepat dan lebih efisien. Meskipun manfaat dari peningkatan efisiensi sudah jelas, ada juga kekhawatiran ya tentang potensi dampaknya terhadap tingkat pekerjaan dan ekonomi secara umum. Jadi penggunaan otomatisasi dan AI memiliki potensi untuk menggantikan pekerjaan manusia, terutama di industri yang sering melakukan tugas-tugas berulang. Perpindahan pekerja dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan, dan hal ini dapat mencakup berkurangnya belanja konsumen, peningkatan tingkat pengangguran, dan penurunan pertumbuhan ekonomi ketika kita mempertimbangkan adopsi otomatisasi dan AI yang semakin berkembang, dan penting untuk mempertimbangkan potensi konsekuensi jangka panjang. Pendapatan dasar universal atau UBI yang lebih dari sekedar uang gratis guys. Apakah ini lebih dari sekedar uang gratis? Salah satu solusi potensial untuk mengatasi dampak otomatisasi terhadap tingkat pengangguran adalah penerapan Universal Basic Income atau UBI. UBI adalah sebuah sistem di mana semua warga negara menerima penghasilan yang terjamin terlepas dari status pekerjaannya. Penghasilan ini dapat membantu mengurangi dampak otomatisasi dan memastikan bahwa pekerja memiliki standar hidup dasar. Menguji UBI sebagai respon terhadap adopsi otomatisasi dan AI yang harus meningkat merupakan langkah penting dalam memastikan kesehatan jangka panjang ekonomi. Dengan memberikan jaminan pendapatan, UBI dapat membantu mengurangi dampak otomatisasi terhadap tingkat pekerjaan dan menyediakan jaring pengaman bagi mereka yang mungkin terlantar guys. Namun ada kekhawatiran yang mengenai biaya dan kelayakan penerapan UBI ini dalam skala besar. Beberapa orang berpendapat bahwa UBI bisa jadi terlalu mahal dan mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang lain khawatir bahwa hal ini dapat menciptakan budaya ketergantungan dan membuat orang enggan untuk mencari pekerjaan. Masa depan otomasi dan AI guys. Sering dengan adopsi otomatisasi dan AI yang terus berkembang, penting untuk mempertimbangkan potensi konsekuensi jangka panjangnya. Meskipun peningkatan efisiensi adalah manfaat yang jelas ya, penting untuk mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap tingkat pekerjaan dan ekonomi secara umum guys. Penerapan Universal Basic Income dapat menjadi salah satu solusi ya untuk mengurangi dampak otomatisasi terhadap tingkat pekerjaan. Namun, ada kekhawatiran ya tentang biaya dan kelayakan penerapan UBI dalam skala besar. Saat kita melangkah maju, penting untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan kesejahteraan bekerja dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa semua anggota yang masyarakat dapat merasakan manfaat otomatisasi dan AI, bukan hanya segelintir orang yang memiliki hak istimewa saja guys. Dan kesimpulannya,
AI menghadirkan solusi yang menjanjikan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan merampingkan proses pengembangan. Namun, seperti halnya teknologi baru lainnya, ada potensi kekurangan dan konsekuensi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan. Perpindahan pekerjaan karena otomatisasi adalah kekhawatiran yang terus meningkat. Salah satu solusi untuk mengurangi dampaknya adalah dengan menerapkan pendapatan dasar universal ya atau BI tadi. Menemukan keseimbangan antara efisiensi dan kesejahteraan pekerja dan ekonomi sangat penting saat kita melangkah maju, guys. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapat manfaat dari AI membutuhkan pembagian keuntungan daripada membatasinya hanya untuk beberapa orang tertentu, guys. Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang ingin mengadopsi AI dalam operasi mereka, penting ya untuk memantau dampaknya terhadap tingkat ketenagakerjaan dan juga ekonomi, dan untuk mengeksplorasi solusi inovatif yang dapat membantu mengurangi dampak negatifnya, guys. Jadi gimana menurut pendapat kalian, guys? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar untuk AI ini, apakah menjadi suatu solusi atau justru akan menjadi suatu polusi, guys? Menarik kan? Dan masih berhubungan dengan AI ya, seperti yang diinformasikan dari Finbold ya, dimana di sini diinformasikan bahwa Binance mengatakan bahwa ChatGPT ini dapat membantu adopsi kripto, guys. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Jadi meskipun platform kecerdasan buatan AI berbasis teks ChatGPT dapat digunakan oleh penggemar mata uang kripto untuk hiburan, seperti menulis lagu rap tentang Bitcoin, kegunaannya dalam dunia kripto jauh melampaui nilai hiburan semata, guys, dan masuk ke dalam ranah edukasi dan adopsi kripto. Seperti yang terjadi pada ChatGPT ya, yang menghasilkan respons seperti manusia terhadap pertanyaan di berbagai topik, termasuk blockchain dan teknologi kripto, yang memungkinkan para pemula untuk belajar tentang konsep-konsep seperti proof of work, menambangkan Bitcoin, dan lainnya. Seperti yang dicatat ya dalam sebuah postingan blog yang diterbitkan oleh Binance pada tanggal 10 Februari kemarin. ChatGPT dan pendidikan kripto. Memang ya, ChatGPT memiliki kemampuan untuk menyederhanakan konsep-konsep yang rumit dan menyajikannya dengan cara yang cocok untuk pemula, seperti yang ditemukan oleh tim Finbold ketika mereka meminta chatbot untuk menjelaskan Bitcoin seperti mafia tahun 1920-an, dan hasilnya lucu, tetapi pada saat yang sama sangat informatif, guys. Bagi para pengguna yang lebih ingin mendalami dunia kripto, bot AI dapat memperpendek ya kurva pembelajaran dan mempermudah individu dan bisnis untuk memulai penggunaan kripto sehingga meningkatkan tingkat adopsi mata uang kripto. Seiring kemampuannya berkembang lebih jauh, ChatGPT dapat membantu pengguna yang lebih mahir dalam membuat kode bot dan terminal perdagangan kripto serta membantu mereka dengan kontrak pintar sehingga memungkinkan mereka untuk secara aktif berpartisipasi dalam membangun industri yang inovatif, kata tim dari Binance. Untuk saat ini, chatbot ini bisa sangat berguna ya dalam memberikan wawasan tentang perilaku masa depan mata uang kripto tertentu, seperti kemungkinan harga Shiba Inu atau token XRP ya pada tahun 2030 mendatang, serta untuk mempertimbangkan pertarungan hukum antara Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC dengan Ripple, guys. Jadi intinya ChatGPT ini sangat membantu banget, guys, untuk pekerjaan kita ya. Apalagi kalau kalian bergerak di bidang blockchain, karena ChatGPT dari OpenAI ini sudah bisa membuat coding juga, guys. Ini menarik banget kan? Kalian bisa cari beberapa artikel ataupun contoh-contohnya di Google, banyak banget, guys. Dan ini menarik banget ya untuk ChatGPT ini. Dan kita lanjut informasi berikutnya, guys. Seperti yang kalian tahu ya, beberapa hari yang kemarin itu ada salah satu koin yang menurut saya itu sangat menarik untuk diperbincangkan, yaitu namanya CFX dari Conflux. Dan seperti yang diinformasikan dari You.Today ya, jadi Conflux Chinese Matic atau dengan kodenya CFX ini naik 150%. Kemudian DEN ini juga mengikuti ya, dan inilah beberapa alasannya, guys. Jadi token jaringan Conflux yaitu CFX yang mengalami kenaikan harga lebih dari 150% ya dalam waktu kurang dari 2 hari setelah berita tentang kemitraannya dengan China Telecom untuk menerbitkan kartu SIM berbasis blockchain, guys. Dengan demikian jaringan Conflux sekali lagi memenuhi nama Chinese Polygon atau Matic, guys, yang terkenal dengan kemitraannya dengan perusahaan-perusahaan besar. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, guys ya, dari time frame daily-nya untuk token CFX kemarin itu memang mengalami kenaikan yang cukup tinggi banget, guys. Dari harga sekitar 0,02 dolar ya, langsung naik tembus di 0,17 dolar, guys. Ini sangat keren banget ya. Dan ini kemarin sempat banyak yang membahas juga ya tentang koin CFX ini. Jadi sejak pengumuman kemarin ya, harga CFX ini telah naik dari 0,06 dolar ya per token menjadi 0,14 dolar saat ini. Namun CFX tidak sendirian dalam menerima banyak perhatian ya dan uang karena kolaborasi blockchain telekomunikasi yang begitu besar. Sebagai hasil dari para peminat yang mencari cara untuk mewujudkan peluang yang terlewatkan dan arus kas masuk ke DNNT atau DEN. Menurut deskripsinya ya di CoinMarketCap,
DEN adalah operator seluler digital yang mengandalkan teknologi blockchain untuk operasinya, guys. Proyek ini sendiri mengatakan bahwa eSIM saat ini tersedia untuk dibeli menggunakan layanan penyedia di 70 negara. Pada akhir Januari 2023, DEN menambahkan kemampuan untuk membayar layanan melalui Binance Pay dan mata uang kripto yang didukungnya, guys. Mengikuti berita baru-baru ini ya, token DEN yang memasuki pasar sebagai hasil dari ICO pada tahun 2017 telah meningkat ya lebih dari 30% dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar hari ini, guys. Volume perdagangan token ini telah meningkat lebih dari 560% dalam 24 jam terakhir. Dan informasi lebih lanjut ya tentang CFX ini, kita lansir juga dari News BTC ya. Di sini diinformasikan bahwa harga saham untuk Conflux dengan kodenya CFX ini naik 100% dalam seminggu, guys. Dan inilah alasan dibalik kenaikannya. Jadi menurut CoinMarketCap, Conflux atau CFX ini melonjak harganya hingga 102,88% ya dalam seminggu, dan saat ini menunjukkan tanda bullish yang unik, guys. CFX adalah mata uang kripto asli dari jaringan Conflux yang diciptakan oleh ilmuwan komputer yang terkenal asal Tiongkok yaitu Dr. Andrew Chi Yao pada tahun 2018. Menurut pendirinya, Conflux adalah blockchain publik layer 1 yang mengklaim dapat memecahkan trilema Ethereum, yaitu desentralisasi, keamanan, dan juga skalabilitas. Koin ini telah mengalami kenaikan substansial ya selama 7 hari terakhir, dan kapitalisasi pasarnya menjadikannya mata uang kripto paling terkemuka ke 134, guys. Meningkatnya popularitas dari Conflux ini. Performa koin ini dapat ditelusuri ya kembali pada tanggal 26 Januari ketika nilai CFX melonjak sebesar 60,25% setelah Little Red Book, Instagram versi China, mengintegrasikan Conflux Network untuk memungkinkan 200 juta penggunanya memamerkan token non-fungible-nya atau NFT yang dicetak di blockchain ini di halaman profil mereka, guys. Sebagai hasil dari kemitraan ini, token yang mencapai titik terendahnya di 0,0022 dolar ya pada tanggal 1 Januari kemarin naik menjadi 0,051 dolar pada tanggal 26 Januari karena volume perdagangannya melonjak 373% menjadi 57 juta dolar. Pada hari Rabu, 15 Februari, harga token CFX asli Conflux semakin melonjak hingga 20% ya setelah jaringan Conflux mengumumkan rencananya untuk membuat kartu SIM berbasis blockchain yaitu kartu BSIM. Produk ini akan dibuat melalui kemitraan dengan China Telecom sebagai operator nirkabel terbesar kedua di China ya dengan sekitar 390 juta pelanggannya. Menurut siaran pers tersebut ya, kartu BSIM akan mengelola dan menyimpan kunci publik dan privat pengguna di dalam kartu dan memungkinkan mereka untuk mengambil kunci mereka sambil menyimpan informasi mereka pada penyimpanan terenkripsi. Kartu BSIM akan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mentransfer dan menyimpan aset digital dan menampilkannya di berbagai aplikasi. Para pemain industri internet terkemuka yang mengoperasikan bisnis mereka di Tiongkok telah meningkatkan upaya ya untuk merangkul transisi Web3, dan Conflux ini telah menjadi jembatan utama yang menghubungkan teknologi Web3 dengan institusi industri tradisional. Sejak China melarang sebagian besar aktivitas mata uang kripto pada tahun 2021, Conflux telah muncul sebagai blockchain terdesentralisasi yang signifikan yang bersifat publik dan sesuai dengan peraturan. Blockchain ini menawarkan solusi yang dapat diskalakan, aman, dan cepat melalui sistem buku besar yang unik, guys. Conflux telah bermitra dengan entitas pemerintah dan merek global di kawasan ini dalam inisiatif blockchain dan metaverse, termasuk Oreo China, McDonald's China, dan juga Shanghai. Pada September 2021, Shanghai memilih jaringan Conflux untuk mendukung stablecoin barunya yang dipatok ke yuan. Pada Januari 2021, token Conflux melonjak 60% setelah startup blockchain-nya memperoleh hibah penelitian senilai 5 juta dolar ya dari pemerintah Shanghai. Keberhasilan jaringan blockchain adalah alasan mengapa mata uang kripto asalnya juga mengalami popularitas yang sama, guys. Conflux saat ini diperdagangkan pada 0,13 dolar ya, mewakili kenaikan harga di 122,23% dalam 24 jam terakhir dan lonjakan harga di 108,8% dalam 7 hari terakhir, guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik yang tadi. Jadi dengan kapitalisasi pasarnya sebesar 291 juta dolar ya, maka token dari CFX ini berada di peringkat 134 di antara mata uang kripto yang beredar di CoinMarketCap. Volume perdagangan CFX adalah di 611 juta dolar dalam 24 jam terakhir, mewakili peningkatan di 1901,7% guys dari hari sebelumnya dan menandakan peningkatan aktivitas pasar baru-baru ini. Koin ini mencapai level tertinggi sepanjang masanya di 1,7 dolar pada 27 Maret 2021 kemarin, dan ini menunjukkan bahwa harga saat ini adalah 91,92% ya untuk penurunannya, turun dari harga tertingginya kemarin, guys. Meskipun demikian, koin ini terus menunjukkan momentum bullish dan token ini mengungguli kapitalisasi pasar kripto global sebesar 1,17 triliun dolar hari ini, naik 9,6%
dihasilkan dalam 24 jam terakhir guys. Nah, ini keren banget guys projectnya, kalian bisa lihat sendiri di websitenya guys. Karena dengan integrasi blockchain ke kartu SIM, maka ini akan semakin membuat adopsi kripto ini akan semakin luas guys ke depannya. Dan kita tidak akan menutup kemungkinan ya, suatu saat nanti pasti hal ini akan diterapkan ke berbagai operator-operator telekomunikasi di negara-negara lain ya, dan mungkin bisa saja nanti masuk ke Indonesia juga guys. Kita tunggu aja saatnya kapan. Dan bagaimana pendapat kalian ya tentang project ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.